Halo, kembali lagi dengan saya, Resa Krismiayanti di mata pelajaran Spreadsheet. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ada sebuah kutipan dari Malcolm. Beliau mengatakan pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi, meskipun kita ada pada masa pandemi, jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, karena sebagaimana kata Malcolm bahwa pendidikan adalah tiket menuju masa depan yang cerah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.6 dan KD 4.6, yaitu mengenai menganalisis data berdasarkan rumus finansial dan mengolah data dengan rumus finansial. Oke, teman-teman sudah siap untuk belajar? Oke, ikuti kata-kata saya. Setelah mengikuti pembelajaran, aku mampu menjelaskan pengertian rumus finansial dalam spreadsheet. Setelah mengikuti pembelajaran, aku mampu menguraikan fungsi rumus finansial dalam spreadsheet. Setelah mengikuti pembelajaran, aku mampu menganalisis data berdasarkan rumus finansial. Setelah mengikuti pembelajaran, aku mampu mempersiapkan data berdasarkan rumus finansial. Dan yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran, aku mampu mengolah data berdasarkan rumus finansial. Oke, mengapa sih harus seperti itu gitu ya? Harus menanamkan dalam hati bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, aku mampu ini. Karena jika kita mengetahui tujuan kita dalam proses pembelajaran, insya Allah pembelajaran kita kali ini tidak akan sia-sia dan kalian bisa tahu apa yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Langsung masuk ke materi, yaitu mengenai rumus finansial pada spreadsheet. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa spreadsheet membantu kita ataupun perusahaan dalam mempermudah untuk mengelola mengenai keuangan atau hal-hal terkait dengan angka. Nah, banyak jenis-jenis dari spreadsheet, namun salah satunya adalah Microsoft Excel. Nah, dalam Excel terdapat yang namanya fungsi finansial. Nah, fungsi finansial itu apa sih? Fungsi finansial dalam Microsoft Excel merupakan fungsi dalam Excel yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya berguna untuk menghitung lebih cepat data-data keuangan. Sehingga ketika kita mau menghitung misal mengenai kredit, mengenai investasi, pokoknya semua hal yang berbau dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi, kita bisa menghitungnya secara cepat dan akurat menggunakan fungsi finansial ini. Tidak perlu kita menghitung secara manual. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Dalam mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial ini, ada 4 rumus atau fungsi. Yang pertama, fungsi present value atau masa kini, nilai masa kini. Yang kedua ada fungsi future value atau nilai masa mendatang. Yang ketiga ada fungsi payment atau fungsi pembayaran. Dan yang keempat ada fungsi untuk menghitung penyusutan. Kalian sudah tahu kan, dalam akuntansi ada yang dinamakan penyusutan. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana menghitung penyusutan secara tepat gitu. Secara cepat gitu. Tanpa kita harus menghitungnya secara manual. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 terlebih dahulu mengenai fungsi-fungsi yang telah disebutkan barusan. Itu mengenai fungsi present value, future value, dan payment. Untuk fungsi untuk menghitung penyusutan, kita akan mempelajarinya pada minggu depan. Oke, yang pertama adalah fungsi present value. Apa sih fungsi present value itu? Nah, fungsi present value atau nilai sekarang merupakan fungsi atau rumus untuk menghitung nilai investasi pada saat ini.
yang perlu digarisbawahi bahwa present value adalah nilai sekarang. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikannya di Excel? Nah, bisa kita menuliskan di Excel dengan rumus sama dengan PV dalam kurung rate atau besarnya presentasi bunga setiap periode, lalu NPR atau jumlah periode pengembalian dalam tahun, titik koma, PMT, nilai angsuran per periode, titik koma, FV, atau future value, yaitu besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman, titik koma, type, yaitu berisi angka 0 atau 1. 0 itu ketika misalnya pembayarannya itu dilakukan pada akhir periode, sedangkan 1 ketika pembayarannya dilakukan awal periode. Baca aja mungkin bakal pusing gitu ya. Nah, maka dari itu kita lanjut ke contoh aja, biar kita bisa gitu, biar nggak pusing. Oke, di sini ada soal contoh. Di sini kita akan menghitung present value atau nilai sekarang ya. Misal, ada contoh soal, pada 15 tahun yang akan datang, Resa ingin memiliki uang sebanyak 100 juta. Dengan asumsi, pemerintah mampu mempertahankan inflasi di angka 5% per tahun. Berapa nilai uang tersebut di masa sekarang? Nah, jadi pada fungsi ini kita ingin mengetahui bahwa ketika kita ingin memiliki uang 100 juta di 15 tahun mendatang, sebenarnya berapa sih uang yang harus Resta investasikan gitu agar di 15 tahun mendatang tuh uangnya jadi 100 juta. Oke, kita masuk ya ke perhitungan di Excel. Nah, untuk datanya ini sudah saya masukkan ya. Oke, yang pertama ada suku bunga atau rate-nya. Kita lihat di soal berapa. Untuk angka 5% per tahun, berarti kita isi 5%. 5%. Oke. Lalu, lama periode kita lihat di soal. Pada 15 tahun yang akan datang, berarti 15 tahun. Lanjut, jumlah pembayaran. Kita lihat di soal. Tidak ada ya jumlah pembayaran, berarti kita isi saja 0. Nilai masa mendatang, kita lihat di soal bahwa Resa ingin memiliki uang di masa mendatang senilai 100 juta rupiah, berarti kita isi 100 juta rupiah. Oke. Nah, lalu type-nya apa? Apakah type itu menunjukkan bahwa itu pembayarannya itu dilakukan pada akhir periode atau di awal periode gitu. Kalau misalnya di akhir periode kita menuliskan 0, kalau misalnya di awal kita menuliskan 1, karena di soal tidak ada keterangan mengenai tersebut, kita tulis 0 saja. Oke, langsung kita masuk ke perhitungan. Kita ingin mengetahui berapa sih Resa harus investasi agar uangnya nanti jadi 100 juta rupiah. Oke, langsung saja ke rumus sama dengan rumus present value, PV, kurung K. Nah, ini sudah langsung ya, sudah langsung ada rumusnya. Jadi, sebenarnya kita nggak perlu menghafalkan rumus karena akan muncul dengan sendirinya gitu di sini. Nah, ini rumusnya udah ada, kita ikutin aja. Nah, kita memasukkan rate. Rate berarti kita klik aja di sini, rate-nya 5%, kita klik. Oke, langsung titik koma, lalu NPR, kita klik. Next, titik koma lagi, lalu PMT, kita tinggal klik, titik koma lagi. FV, future value atau nilai masa mendatang, kita klik. Lalu langsung di sini nih, titik koma lagi, titik koma, type-nya ini. Nah, oke, udah kurung tutup deh. Setelah itu, enter. Oke, udah dapat hasilnya. Jadi, ketika Resa ingin
15 tahun mendatang itu punya uang 100 juta, jadi di masa sekarang Resa harus menginvestasikan uangnya sebesar 48 juta 101.709,81 rupiah begitu. Nah, kenapa sih ini hasilnya minus dan merah? Ini dalam fungsi finansial, tanda minus ini menunjukkan bahwa ini tuh arus uang keluar gitu. Jadi yang harus kita keluarkan. Jadi tandanya itu minus seperti itu. Oke, langsung kita lanjut lagi ya. Nah, lalu rumus yang kedua adalah fungsi future value. Nah, fungsi future value atau nilai masa mendatang merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang. Nah, untuk rumusnya sendiri sama ya kayak yang tadi rumus present value, bedanya tinggal dibalikin aja gitu. Jadi sama dengan future value dalam kurung buka rate, titik koma NPR, titik koma PMT, titik koma. Nah, yang tadi mah FV sekarang ganti jadi PP, titik koma type, sama ya rumusnya kayak gitu. Oke, langsung aja ke perhitungan, ke contoh gitu ya. Nih, Chris membeli saham reksadana sebesar 1 juta dengan asumsi saham tersebut mampu memberikan return investasi atau ROI sebesar 6,5% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun. Berapa saham Chris pada masa tahun mendatang? Oke, langsung kita hitung di Excel ya. Kita masuk ke Excel. Nih, di sheet kedua future value. Nah, ini udah dimasukkan juga. Kita tinggal masukkan saja suku bunga berapa kita lihat soal. Suku bunganya kita cari. Nah, ini ada 6,5%. Kita masukkan 6,5%. Oke. Lama periode kita cari juga. Lama periodenya yaitu 4 tahun. Tulis 4. Ini biar gak 6,50 kita ini aja ke ini ya. Nah, jadi 6,5. Langsung ke jumlah pembayaran atau BNT. Jumlah pembayarannya itu 1 juta ya, karena Chris membeli saham reksadana gitu 1 juta, jadi pembayarannya 1 juta. Oke, ini kita ganti formatnya ya biar ada rupiahnya. Kesini accounting. Oke, nilai saat ini nggak ada ya, kita tulis aja, type-nya juga nggak ada. Langsung kita ke perhitungan untuk mencari future value atau saham Chris pada 4 tahun mendatang. Langsung aja masukin ke rumusnya sama dengan FV kurung buka rate titik koma NPR titik koma PNT titik koma future value present value titik koma type kurung tutup. Oh iya, lupa berhubung ini jumlah kemarin yang harus kita bayarkan kan, jadi untuk penulisannya harus min. Jadi oke, kita enter. Nah, setelah Chris membeli reksadana sebesar 1 juta dengan bunga 6,5% per tahun, maka setelah 4 tahun saham Chris menjadi 4 juta 407.174,62 rupiah begitu. Oke, langsung lanjut ke materi selanjutnya mengenai payment. Fungsi payment atau pembayaran merupakan fungsi untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Jadi, misal ketika kita melakukan kredit, nah kita pengen tahu nih angsurannya itu berapa sih per periodenya itu, gitu, kayak gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri di Excel tinggal kita memasukkan sama dengan PNT kurung buka rate titik koma NPR titik koma FV titik koma PV titik koma type kurung tutup gitu. Kita langsung aja ke praktek ya biar
Ngerti gitu. Nah, contoh Mia meminjamkan uang sebanyak 100 juta ke bank. Bukan meminjamkan ya, Mia meminjam gitu, meminjam uang sebanyak 100 juta ke bank dengan suku bunga 12% per tahun. Hitunglah angsuran per tahun Mia jika meminjam selama 20 tahun. Oke, langsung aja kita ke Excel ya. Nih, di sheet ketiga ini udah saya masukkan. Kita cari suku bunganya. Suku bunga atau rate-nya itu berapa tadi? Nih, ada 12% per tahun. Kita tulis 12%. Lama periodenya, nih di soal ada 20 tahun. Tulis nilai saat ininya, nilai saat ininya itu 100 juta rupiah. Tulis 100 juta rupiah. Nah, ini biar jadi rupiah, kita ganti ya. Ininya jadi counting. Oke, nilai masa mendatangnya nggak ada ya, terus 0 aja. Type-nya juga nggak ada 0. Langsung kita perhitungan angsurannya itu berapa sih? Mia itu sama dengan EMT dalam kurung rate titik koma 20 titik koma PP titik koma FV titik koma type kurung tutup sama dengan jadi apa tadi? Nih, angsuran Mia itu setiap tahunnya adalah 13 juta 387.878 per tahunnya. Mengapa ini minus? Karena kan namanya juga angsuran ya, berarti uang yang harus dikeluarkan oleh Mia itu. Jadi setiap tahunnya Mia harus mengeluarkan uang senilai 13.387.878 perak. Bukan perak, rupiah. Oke, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dipraktikkan di rumah. Oke, terima kasih. Bye-bye.